Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat, pemirsa Najiyah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Azinillahu wa yakum jami'an. Kembali kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang terus memberikan taufik hidayah kepada kita semua sehingga kita dapat kembali berhadir dalam majelis ilmu yang mulia ini. Selanjutnya selawat dan salam tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga beliau senantiasa dirahmati oleh Allah SWT, dan semoga kita mendapatkan syafaat dari dari syafaat beliau, syafaatul khassah yang dia janjikan kepada para umatnya yang terus menjalankan tuntunan agamanya. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita akan melanjutkan di kajian kita, itu hukuk da'anha ilal fitrah wa qaradha syariah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallah. Itu hak-hak yang diseru oleh fitrah dan ditetapkan oleh syariat. Kita telah membahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya 4 pembahasan, 4 hak. Maka di malam ini kita akan membahas kepada hak yang kelima, al-haqqul khamis, yaitu hukuk al-aqarib, hak-hak karib kerabat, hak-hak karib kerabat atau zawil qarabah. Yang dimaksud di sini zawil qarabah yang dijelaskan oleh Syekh bahwasanya yang dimaksud qarib di sini adalah lil qarib alladzi yattasilu bika fil qarabah. Yang dimaksud dengan zawil qarabah atau keluarga terdekat itu adalah yang bersambung denganmu dalam hal kekerabatan. Artinya ada tali darah, tali nasab. Siapa mereka itu yang ada hubungannya dengan antum? Yaitu seperti akal seperti saudara seayah seibu, atau saudara seayah atau saudara seibu. Ini yang saudara, atau juga dengan saudara sepersusuan. Kemudian yang terdekat lagi yaitu kal'am. Al-am itu adalah adik atau kakak dari ayah, maka kita panggil am. Bahasa Arabnya itu amun, itu paman. Kalau kita di Indonesia ini, paman itu bisa untuk laki-laki, bisa pula untuk ibu dari kalangan bapak. Maka di sini harus dibedakan, al-am itu adalah paman dari pihak bapak, paman dari saudara laki-laki dari ayah. Dan di dalam agama kita bahwasanya yang dari bapak yang harus kita utamakan setelah bapak itu adalah am, itu saudara laki-laki dari ayah atau saudara atau kakak atau adik dari ayah, itu am. Sedangkan saudara laki-laki dari ibu itu namanya khal atau paman dari
Kalau bahasa kitanya mama ya, khol. Nah, dari yang pihak laki-laki yang harus kita tempatkan kedudukannya setelah bapak, yang kita hormati itu adalah ibu. Itu adalah am atau saudara laki-laki dari ibu. Adapun dari ibu yaitu khalatun, khalah, saudari, kakak atau ibu dari ibu kita, kakak atau adik dari ibu kita, itu khalah. Nah, yang daripada ibu yang pantas kita utamakan silaturahminya itu adalah bibi. Ada dikatakan al khalatu kama kan minzilatil bibi itu seperti tempatnya ibu. Nah, maka ini yang pantas kita hormati dulu, yang paling dekat. Nah, berbeda dengan kita ini ya, di kita lebih diutamakan mama dari perempuan daripada laki-laki. Sehingga ada pepatah kita mengatakan kemenakan seperintah mama ya. Bahkan lebih tinggi posisi mama ini daripada ketimbang dari saudara bapak dari saudara laki-laki. Nah, di sini perlu didudukkan dalam tinjauan syariat Islam ya, karena begitu kedudukan zawil qarabah yang harus kita utamakan dalam penghormatannya. Di sini diatur. Maka kita juga harus istilah ini kita familiarkan, yaitu ammun, kita panggil ammi. Dan terkadang Bapak Ikhwah sekalian ya, dalam hubungan kita dengan bapak itu agak terasa jauh ya. Agak terasa jauh, apalagi dengan saudara-saudara ayah. Ada pula istilah bako ya. Nah, ini terasa jauh sekali. Padahal paman atau dari ayah itu adalah yang paling dekat dengan kita. Zawil qarabah. Nah, ini salah satu yang seterusnya kita dakwahkan terus, terutama kita yang suku Minangkabau matrilineal ya, yang mengedepankan keluarga dari ibu. Tidak masalah, yang penting kita harus tahu mana posisinya ya. Awal khal, paman dari ibu ya, seterusnya, atau khalah atau bibi ya, itu yang zawil qarabah. Kemudian siapa lagi? Wa auladahum, dan anak-anak mereka, anak dari saudara, anak dari paman dari pihak ayah, anak dari paman dari pihak ibu, dan keturunan mereka. Itu adalah zawil qarabah yang harus mesti kita ketahui hak-hak mereka atas kita. Dan lagi dikatakan oleh Syekh, wa kullu man yantami ilahi bisilatin falahu haqqun hadhil qarabah bihasbi qurbihi. Nah, jadi setiap ya orang-orang yang berhubungan dengan tali nasab ini memiliki hak karena kekerabatannya dengan kita. Jadi ini yang mesti kita ketahui kaum muslimin, sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Isra ayat 26, wa atidal qurba haqqahu ya. Wa atidal qurba haqqahu, dan tunaikanlah kepada karib kerabat itu hak-hak mereka. Di hak-hak zawil qarabah, keluarga terdekat dengan kita, harus kita tunaikan hak-hak yang harus mereka terima dari kita. Bagaimana pentingnya menjaga kekerabatan ini. Dan juga Allah katakan di dalam surah An-Nisa ayat 36, Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba. Ibadahilah dan sembahlah Allah semata, dan janganlah berbuat syirik dengannya sesuatu apapun,
dan kepada kedua orang tuamu hendaklah kamu berlaku baik, dan juga kepada karib kerabatmu hendaklah kamu berlaku baik. Nah, ini ikhwah sekalian, dua ayat ini menjelaskan kepada kita begitu pentingnya kita mengetahui hak-hak keluarga terdekat kita ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ya mensandingkan setelah kita beribadah kepada Allah, ya, berbuat baik kepada kedua orang tua, dan ditegaskan langsung wow di situ, wow ataf, ya, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini wa dzil qurba. Ya, di situ wow, itu bersambung dia kedudukannya. Setelah kita beribadah kepada Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua dan kepada karib kerabat. Di sini artinya mutalsil, itu bersambung. Karena begitu urutan yang harus kita ketahui, ya, yang harus kita tunaikan hak-hak mereka. Nah, maka untuk itu fayajibu ala kulli qarib an yasila qaribahu bil ma'ruf. Nah, ini kata Syekh, ya. Maka wajib atas setiap karib kerabat, ya, setiap karib kerabat untuk senantiasa memperpanjang silaturahmi atau menyambung hubungan kekerabatan itu dengan yang ma'ruf, dengan perbuatan yang baik. Nah, ini bagaimana Islam menjelaskan kepada kita tentang kedudukan ini, hak ini. Harus kita berbuat baik kepada keluarga terdekat kita ini. Hal-hal yang baik, yubadzilul jah, ya, dan juga memberikan kesungguhan, ya, menampakkan akhlak yang baik. Bagaimana akhlak yang baik? Juga misal wan naf'u al badani, juga manfaat badan, ya, bisa juga dia mungkin butuh kepada bantuan kita dari hal badani, ya, bisa hanya kita tidak memiliki harta tapi kita bisa membantu mereka dengan fisik kita. Ini apa yang bisa kita melakukan perbuatan baik. Kita tidak memiliki harta, mungkin kita hanya bisa bantu menolong, ya, dengan fisik kita, maka kita curahkan perhatian kita dan kesungguhan kita untuk berbuat baik yang kita miliki. Atau kita memiliki harta, wa naf'ul mal bihasbi ma tatlubuhu, ya, quwwatul qarabah wal hajah. Atau kita bisa membantu mereka dengan harta yang kita miliki sesuai dengan apa yang mereka butuhkan atau yang mereka inginkan, yang sanggup kita untuk membantunya. Nah, inilah yang disuruh, dituntut oleh kita, oleh syariat kita untuk menunaikannya. Wa hadza ma yaqtadihi syar'u wal aqlu wal fitrah. Ini yang dituntut kita untuk menunaikan, ya, dari segi syariat, dari segi akal, dan dari segi fitrah. Nah, ini tiga. Syariat menyuruh kita untuk menyambung silaturahmi, untuk terus berbuat ma'ruf kepada keluarga terdekat kita ini. Kemudian juga dari segi akal, ya, tidak ada yang tidak masuk akal logis. Yang bahkan yang utama kita berbuat baik itu adalah yang senasab dengan kita, karena mereka lah yang pertama, ya, yang mengerti dan yang paham dengan keberadaan kita, ya. Maka akal yang sehat pasti menginginkan persaudaraan yang hakiki. Nah, ikhwas sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga diseru oleh fitrah. Maka fitrah kita yang suci pasti, ya,
nanamkan di dalam hati sanubari kita yang dalam itu bagaimana rasa persaudaraan itu. Bagaimana dekatnya kita dengan saudara-saudara kita, saudara kandung kita, ya. Saudara yang senasab dengan kita, saling merindu, ya. Kalau tidak berjumpa, kemudian saling menanya kabar, ya. Mengunjungi mereka kalau mereka dalam keadaan sakit dan kekurangan. Nah, ini begitu terasa keindahan, dan ini dibangun oleh orang tua kita, ya. Dari kecil kita diasuh, dibesarkan agar kita hidup rukun dan damai, saling pengertian satu sama lain dalam hal menjaga hubungan persaudaraan ini. Ya. Nah, ikhwah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban menjaga silaturahmi, ya. Kewajiban menjaga silaturahmi ini tidak ada perbedaan pendapat bahwa secara umum silaturahmi itu hukumnya wajib. Jadi jumhur para ulama mengatakan bahwasanya menjaga silaturahmi itu hukumnya wajib. Nah, apa silaturahmi itu? Silaturahim. Jadi yang silaturahim itu sebetulnya menjaga hubungan rahim, menjaga hubungan keluarga. Jadi kita ini salah kaprah terkadang dalam bahasa kita. Yang silaturahmi itu adalah menjaga hubungan yang senasab, saling, yaitu yang senasab, yang keluarga terdekat itu yang silaturahmi. Adapun dengan yang lain, ya tidak ada hubungan tali darah, itu bisa persaudaraan saja. Yang silaturahmi itu adalah rahim, menjaga hubungan silaturahmi. Nah, jadi sekarang kita ini salah kaprah bangsa kita ini dalam bahasa ini, ya. Jadi seolah-olah silaturahmi itu untuk semua umum, padahal silaturahmi itulah khas, khusus, ya. Khusus kepada apa? Khusus kepada yang ada hubungan tali darah. Nah, itu. Nah, jadi ikhwah sekalian, untuk mempererat tali silaturahmi ada acara ini, ya, pulang pasamo, ya, untuk mempererat silaturahmi. Nah, di sini bahasanya tidak benar, perlu diralat. Karena di dalam agama yang dimaksud silaturahmi itu adalah menjaga hubungan tali kekerabatan. Nah, ini agar kita mengetahui dan menjaga ini hukumnya wajib. Wajib itu apa? Kalau ditunaikan kita berpahala, ditinggalkan berdosa. Nah, ini yang kita lihat berdasarkan perintah Allah Azza wa Jalla dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya menjaga silaturahmi ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Nah, ini Allah katakan dalam surah An-Nisa ayat 1, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ini dalam muqaddimah hajat kita baca ini. Dalam muqaddimah hajat. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, ya, dan peliharalah wal arham, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Nah, ini perintah Allah kepada kita untuk menjaga silaturahmi ini, hubungan karib kerabat ini. Juga Allah katakan, ya, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a, seperti yang kita baca tadi, wabil walidaini ihsana wa badzil qurba. Ayat yang dia baca di atas dan Nisa tadi kita baca. Dan ibadahilah, sembahlah Allah selalu, jangan berbuat syirik dengannya sesuatu apapun, dan kepada keluarga kedua orang tuamu,
hendaklah berbuat baik dan begitu juga kepada keluarga. Nah, jadi silaturahmi termasuk perkara yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk saling kita jaga. Ya. Nah, ya, untuk kita jaga dan tidak boleh kita putus karena perkara-perkara yang sedikit. Ya. Sehingga banyak di antara kita alasan duniawi berani memutuskan tali kekerabatan. Masalah duniawi. Mungkin masalah yang sedikit, Pak, sepele saja. Mungkin perkara batas tanah, ya. Padahal bersaudara. Karena tidak ada kesepakatan, maka dia katakan putus hubungan, ya. Nah, ini adalah kata-kata yang menyebabkan nanti dia akan apa? Tidak akan masuk surga. Rasulullah katakan apa? Rasulullah SAW katakan la yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Ya. Nah, di sini tegas Rasulullah katakan la yadkhulul jannata qati'un. Nah, maka ini harus kita sambung terus. Tidak boleh kita mengatakan putus. Banyak, Pak, ya, kita jumpai di tengah-tengah masyarakat alasan-alasan yang sepele mereka berani untuk memutuskan. Bahkan tidak lagi ada kekerabatan, ya, putus hubungannya sehingga tidak ada lagi saling mengunjungi dan silaturahmi. Dalam kisah yang dijelaskan, ya, bagaimana kisah tentang Abu Sufyan yang ditanya oleh Heraklius tentang sifat Rasulullah SAW. Bagaimana sifat Nabi kita itu? Ini secara jujur diakui oleh Abu Sufyan yang ketika itu masih beragama Quraisy, belum Islam, dan dia berdialog dengan Raja Heraklius. Ya, bagaimana sifatnya Muhammad ini? Maka secara jujur Abu Sufyan ketika itu dia mengatakan ya'muruna bis-shalah was-sadaqah wal-afaf, ya, was-silah. Nah, ini yang kami disuruh oleh Muhammad itu apa? Dia menyuruh kami untuk mengerjakan sholat. Dia menyuruh kami untuk mengeluarkan sedekah. Dia menyuruh kami untuk menjaga diri, al-afaf, dan dia menyuruh kami menjaga silaturahmi. Nah, kalau begitu benarlah, ya. Maka ini dikatakan Heraklius itu masuk Islam. Kali ini adalah sifat Nabi terakhir, ya, Nabi terakhir yang akan muncul membawa risalah dari Allah setelah fatrah yang panjang setelah meninggalnya Nabi, diangkatnya Nabi Isa ke langit, ya. Masa fatrah ini lebih 500 tahun, ya. 500 tahun, ya. Masehi, ini meninggal Nabi Isa, dan masa kekosongan itu, ya, dan disebutkan akan datang muncul dari nabi yang sifat-sifat yang seperti tadi. Nah, kawan sekalian, nabi kita ini bahwasanya memiliki sifat yang dikenal oleh orang-orang ahlul kitab, lebih mengenal mereka daripada mengenal anak-anak mereka. Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Tidak ada lagi nabi setelah itu. Ini heran kita, ini heboh sekarang nih tadi, Pak, ya. Ada pula Muhammad bin Abdullah sudah ada berada di Simpang 4. Sudah berada di Simpang 4 dan sudah mengaku dia sebagai Ruqayyah binti Muhammad. Simpang 4, subhanallah. Ini entah apa tahu ini 2 hari 3 hari. Mudah-mudahan MUI Sumatera Barat cepat bertindak ini. Ya. Ini pemirsa Najia TV ada sampaikan kita berada di Simpang 4 ini. Kita akan rekomendasikan kepada MUI supaya ini cepat ditelusuri. Di Simpang 4 tidak jauh, berapalah besar kota kita ini, enggak? Ada beberapa jorong cuman. Semoga cepat ditemukan
Sudah berada Muhammad bin Abdullah itu sekarang di Simpang 4, dan dia akan menyeru orang untuk berbaiat kepadanya seluruh penjuru dunia. La haula wala quwata illa billah. Kemarin kita mengaji Pak, masih di luar ya. Ada Nabi di Lampung, Ahmad Musadek ya, tukang becak mengaku Nabi ya. Ada juga kemarin itu yang mengaku Maryam punya anak Isa ditangkap Isa Al-Masih. Sekarang di Simpang 4 sudah ada Muhammad bin Abdullah dibayat oleh Ruqayyah binti Muhammad yang nama aslinya Susilawati binti Jasar Rajo Adil. Tolong telusuri Pak. Rajo Adil itu orang Sepampe ya. Susilawati binti Jasar Rajo Adil, itu nama ayahnya. Jadi dia sudah membaiat dan sudah disumpah. Kita lihat di tanda yang tadi, disumpah di atas Al-Quran, menyeru kepada seluruh dunia agar membaiat Muhammad bin Abdullah. Sudah ada di Simpang 4 sekarang nih. Kan banjir kita nanti itu Pak. La ilaha illallah ya. Begitu ya. Begini bagaimana pendangkalan, dan orang itu Anda lihat dua orang seperti berkebangsaan, orang itu seperti orang Timur Tengah tampaknya farasnya ya. Dan mengaku Bani Tamim. Bani Tamim itu keturunan keluarga Rasulullah SAW. Ya, semoga kita ya berharap untuk segera ditelusuri ini kepada pihak yang berwenang ya, untuk agar umat jangan disesatkan dengan dakwaan ini ya, sehingga melenceng dari akidah Islam dan merusak tatanan agama kita di Minangkabau Sumatera Barat ini yang terkenal dengan para ulamanya. Semoga ini cepat ditindak, dan kita berharap ya ini adalah penyesatan dan keliru bahwa Nabi Muhammad SAW sudah meninggal, Ruqayyah binti Muhammad itu sudah meninggal. Masa Susiliwati menjadi Ruqayyah? Ya, tidak mungkin, tidak masuk akal. Susiliwati ya Susiliwati. Ya. Nah, ini reinkarnasi ini Pak. Ya. Keyakinan penjelmaan kembali, ini agama Hindu ini. Maka dalam Islam nggak ada reinkarnasi. Kalau sudah mati ya dikubur. Nah, ini kita ini sudah mati negari jadi-jadian ya, menjadi pocong ya, sampai nanti jadi-jadi terus. Nah, ini keyakinan orang Hindu. Apa yakin pula tuh? Ya, ini kita doakan semoga MUI Pasaman Barat, MUI Sumatera Barat cepat bertindak ya, dan juga pihak yang berwenang agar umat jangan disesatkan dan menjadi ribut ya. Kita harus menjelaskan kepada umat terus bahwasanya benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, akan datang nanti Dajjalun ya, 30 orang Dajjal mengaku-ngaku sebagai Nabi Muhammad SAW. Dimulai dengan Musailamah Al-Kadzab ya, Musailamah pendusta yang mengaku-ngaku ya, mengaku-ngaku Nabi. Mengaku Nabi, dia tidak mengaku Muhammad. Sekarang ini lebih apa lagi, bohong lagi, dia mengaku Muhammad bin Abdullah. Kalau yang dulu itu dia mengaku Musailamah saja, saya Musailamah tapi Nabi. Nah ini dia pengakuannya. Kita lihat sudah berada di sekitar kita Pak, di sekitar kita ini. Ini tentu tugas kita terus menyampaikan bagaimana agama ini agar terus lurus ya, selamat kita dari pelencengan, dari berbagai bentuk ajaran-ajaran sesat yang akan terus mengalir deras. Nah, kalau kita tidak punya pondasi kuat dalam akidah dengan tauhid, kita akan mudah diombang-ambing. Akhirnya kita tersesat dari jalan Allah. Naudzubillah min dzalik. Nah itu ya ikhwas sekalian dimuliakan Allah ya, bagaimana sifat dan pesan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan sifat kepribadian Nabi, dan ini dilukiskan oleh orang-orang musuh-musuh beliau ya, musuh-musuh beliau Quraisy yang belum beragama Islam ketika itu menyebutkan bagaimana Nabi SAW menjunjung tinggi silaturahmi, menjaga kekerabatan. Maka ini diikrarkan oleh Islam.
Jadi tidak semua perkara-perkara jahiliyah itu, ya, ini kita bahas kemarin dalam mana kearif apa itu, apa namanya itu, budaya, ya. Islam tidak mengharam semua budaya, tapi budaya mana? Budaya yang dilestarikan itu, ya, yang sesuai dengan syariat. Tapi kalau budaya kearifan lokal yang membawa kesyirikan, ini yang ditentang oleh Rasulullah SAW. Bukan zaman kita sekarang aja ini budaya itu. Di zaman Nabi sudah ada kebudayaan itu. Bagaimana kebudayaan yang sudah jadi agama orang Quraisy itu menyembah patung. Ini sudah kami jumpai sejak nenek moyang kami sudah beribadah kepada patung-patung ini. Kenapa? Setelah Muhammad datang agar kami meninggalkan Tuhan-Tuhan kami ini. Ya. Apa bedanya, ya, dengan mereka yang sekarang ini mengaku-ngaku Islam kemudian beribadah kepada kuburiyun, ya, tawaf, sholat, ya, meminta nazar, menyembelih dan semua macam yang dilakukan. Nah, inilah bentuk kesyirikan yang tidak jauh beda dengan tradisi sejarah. Kita nasihati, ini sudah kami dapati sejak nenek moyang kami. Sama perkataan orang jahiliyah. Nah, kalau di dalam Islam tidak ada bedanya kita punya nasab nabi atau tidak, yang penting takwa. Laisal farqu baina arabi wa ajami. Ini kata Rasulullah, tidak ada bedanya orang Arab dengan yang bukan Arab kecuali takwa. Ya. Kemarin heboh, ya, mengaku-ngaku keturunan Rasulullah SAW, ya. Dan kemudian mereka mengatakan seburuk-buruk mereka itu, ya, akan masuk surga. Nah. Man batu amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu, kata Rasulullah SAW. Siapa-siapa yang tidak beramal, yang lambat amalannya, tidak berpengaruh, tidak berfaedah nasabnya. Tidak beramal dia, tidak ada pengaruh nasab. Ya, walaupun dia mengaku-ngaku keturunan Rasulullah SAW. Nah, begitu ikhwas sekalian, ya. Al-Qadi Iyad rahimahullah berkata, tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa secara umum silaturahmi hukumnya wajib. Ini dikomentari oleh Qadi Iyad, ulama besar ahlu sunnah, bahwasanya sepakat ahlu sunnah akan wajibnya hukum menjaga silaturahmi, dan memutuskannya merupakan dosa besar. Jadi orang yang memutuskan silaturahmi tergolong dia minal kabair, pelaku dosa besar. Ya, maka tidak boleh kita memutuskan kemudian kita, ya, tinggalkan, tidak menjaga hubungan ini kecuali kita pelaku besar. Maka yang paling baik adalah segera untuk sambungkan kembali. Nah, kawan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, itu dia di antara makna daripada silaturahmi. Ikhwati wa akhwati ajlakum jami'an, kita lanjutkan. Maka di sini Syekh katakan, waqad kathuratin nusutu fil hathi ala silaturahmi. Banyak, ya, ayat-ayat yang memotivasi kita, yang menyuruh kita untuk senantiasa menjaga silaturahmi, hubungan kekerabatan ini, menjaga hubungan baik dengan kerabat, ya. Yang dia itu adalah memelihara hubungan ini dan memotivasi kita itu, mendorong kita untuk memeliharanya. Ini Rasulullah SAW selalu mengingatkan kita bagaimana pentingnya untuk menjaga silaturahmi dan jangan memutuskan silaturahmi. Di antaranya adalah apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah dalam kitabnya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab Sahih mereka berdua, di mana Rasulullah SAW katakan, ya, hadis ini dari Abu Hurairah, Innallaha khalaqal khalqa hatta idza fariga minhum qamatir rahim faqalat hadza maqamil a'idh biki minal qati'ah faqala Allah na'am amma tardina an asila man wasalak wa aqta'u man qata'ak qala bala
Qala fadzalika laki. Ya, tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'u in syi'tum. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk sehingga setelah selesai penciptaan itu bangkitlah rahim, itu rahim itu, dan dia berkata, inilah kedudukan aku yang aku berlindung darinya dari hal-hal yang diputuskan. Ya. Kata rahim ini. Setelah itu Allah berfirman, ini hadis qudsi, Allah berkata kepada rahim ini, "Na'am, ya, apakah kamu suka, apakah kamu ridho," kata Allah, "aku menyambungkan orang yang menyambungmu dan aku memutuskan orang yang memutuskanmu." Nah, ini kata Allah Subhanahu wa taala kepada Ar-Rahim, hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kamu ridho aku menyambungkan orang yang menyambungmu dan memutuskan orang yang memutuskanmu? Qalat bala, dia Ar-Rahim ini berkata, benar, benar ya Allah. Qala fadzaliki laki, itu adalah untukmu. Nah, ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca, iqra'u in syi'tum, bacalah oleh kalian. Firman Allah Subhanahu wa taala surat Muhammad ayat 22 sampai 24, "Fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'alal qulubin aqfaluha." Ya. Maka apakah kalian akan mendurhakai, mendustai apabila kalian menjadi pemimpin, kalian membuat kerusakan di muka bumi, ya? Apakah kalian sudah punya kekuasaan, kalian berpaling atau juga, dan kalian membuat kerusakan di muka bumi dan kalian memutuskan silaturahmi. Wa tuqatti'u arhamakum. Mereka itulah kata Allah orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan silaturahmi. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Fa asammahum wa a'ma, maka mereka tuli pendengaran mereka dan buta penglihatan mereka. Nah, apakah mereka tidak memperhatikan, mentadaburi Al-Qur'an? Nah, di sini ikhwas sekalian, ada dua dosa, ya, yang dicepatkan iqabnya oleh Allah di dunia ini. Walaupun nanti iqabnya ada di akhirat, tapi sangat dicepatkan iqabnya di dunia ini, disegerakan iqabnya di dunia. Apa itu? Yang pertama adalah zalim, kezaliman. Maka Allah datangkan segera azabnya. Kalau sudah kezaliman yang terjadi, Allah datangkan iqabnya, disegerakan di dunia ini. Kemudian yang kedua adalah memutuskan silaturahmi, qati'ur rahim. Ya, jadi disegerakan oleh Allah iqabnya dan juga nanti azabnya di akhirat. Nah, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasim rahimah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah senantiasa dia menjaga hubungan ini, silaturahmi ini. Ya. Ini ditanda-tanda orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, agar mereka menyambung silaturahmi dan tidak memutuskan silaturahmi ini. Ini berkaitan dengan keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari akhir. Mafhum mukhalafahnya ikhwas sekalian, orang-orang yang memutuskan silaturahmi, mereka tidak beriman kepada Allah dan tidak percaya kepada hari akhirat. Ini kan berat hukumnya. Ya. Maka anak nasihati diri anak sendiri dan kita semua, ya, agar ini terus dijaga, jangan ada sedikit pun kita memutuskan hubungan kekerabatan. Kalau ada yang putus, segera sambung, ya, segera panjangkan kembali, walaupun itu mungkin sulit, ya, untuk kita. Kan sudah ada orang yang memutuskan, kita sambung terus. Kita terus berbuat baik kepada mereka, ya, terus berbuat baik kepada saudara-saudara kita. Walaupun mereka memutuskan, kita jangan
memutuskannya. Dialah yang memutuskan dia, ya. Kenapa? Konsekuensi kata Rasulullah tidak akan masuk surga orang yang memutuskannya. Biarlah dia. Yang penting kita ucapkan bagaimana salam, ucapkan salam, ya. Terus berbuat baik. Nah, kata Syekh, wa katsirun minan nasi mudayyi'una li hadzal haqq, ya, mufarrituna fi. Jadi kebanyakan manusia hari ini kata Syekh itu mereka menyia-nyiakan hak ini. Menyia-nyiakan hak ini yang harus mereka tunaikan. Yang mereka harus lakukan terus, ya, untuk memeliharanya. Bagaimana mereka menyia-nyiakannya? Ya, mereka tidak menyambungnya. Engkau akan jumpai di antara mereka itu tajidu al-wahid minhum la ya'rif qarabatahu bisilah la bil mal wala bil jah. Engkau dapati ada di antara mereka itu, ya, salah seorang di antara mereka yang tidak mau mengetahui lagi kerib kerabatnya, tidak mau peduli lagi apa yang dialami oleh saudaranya. Sampai kata-katanya mau mati, mau meninggal. Iya, siapa itu Pak, ya? Jadi saya urus. Adalah kata pepatah kita itu, hilang tidak dicari, anyui tidak di apa Pak? Anyui tidak disalam, anyui tidak dipinteh. Anyui tidak dipinteh. Nah, ini sudah kata-kata yang apa itu? Memutuskan, sudah ditinggalkan. Nah, ini kata-kata sakti ini, ya. Sehingga orang takut kalau tidak numpang memak ini. Ya, siapa yang menyelenggarakan kalau mati? Ya, kalau mati itu tidak kita lagi Pak. Pasti ada orang yang menyelenggarakannya. Ya, pasti ada orang. Karena itu fardu kifayah. Nah, jadi tidak mau peduli. Ada orang seperti ini. Mau saudaranya susah, mau saudaranya sudah minta tolong, tidak mau peduli. La bil mal walal bil jah walal bil khalq. Tidak dengan harta, tidak dengan tenaga, atau dengan akhlak yang mulia. Bahkan atap rumahnya bertaut, dindingnya pun bersentuhan. Nah, begitu dekatnya keluarga, tapi tidak menjaga silaturahmi, apalagi tidak bersapaan. Nanti hak tetangga kita kaji pula Pak. Ada datang ini karib kerabat. Sudah karib kerabat bertetangga lagi, ya. Bagaimana dekatnya itu? Sementara kata Rasulullah SAW, karib kerabat tetangga itu bisa menjadi karib kerabat. Nah, dia tidak peduli, tidak memberikan harta, membantu harta, tidak membantu bantuan, ya. Dan berlangsunglah kata Syekh, tamdil ayyam wa syuhur ma ra'ahum wa la qoma bi ziyaratihim wa la tawaddu ilaihim bi hadiyah. Berjalanlah hari-hari itu, berlalulah hari-hari dan bulan, tidak dilihat di antara mereka itu ada yang saling mengunjungi. Tidak ada saling mengunjungi, tidak saling memberi hadiah. Bertahun-tahun tidak pernah saling mengunjungi, padahal satu kampung Pak, ya, satu kampung atau satu dekat rumah. Ada lebih yang parah lagi, tidak pernah ke rumah ibunya sampai bertahun-tahun. Sudah hari raya bulan bayi, hari bayi bulan bayi, tidak mengunjungi ziarah kepada orang tuanya yang masih hidup. Ini bentuk durhaka, bentuk dosa yang paling berat sekali. Bagaimana dia akan menambahkan surga Allah Subhanahu wa taala? Padahal itu yang disuruh oleh Allah untuk kita jaga. Maka ini kita yang terdepan sekali kita ini, ikhwas sekalian yang anak nasihati kita kepada Allah, terutama kita yang sudah mengaji ini harus terdepan dalam menjaga silaturahmi ini. Biarlah saudara kita itu yang sedang awam, masih awam, belum kenal kajian, ya. Jangan putus pula hubungan kita dengan mereka karena mereka belum mengaji. Ajak terus, bimbing terus, ya. Dakwah terus, ini tugas kita. Karena mereka mengenal sunnah ini.
Kalau mereka mencaci maki kita, menduduh kita yang macam-macam, ini sebuah yang harus kita terima, dan itu menjadi ladang amal kepada kita, menjadi ladang amal. Ya, karena Rasulullah lebih diuji dengan karib kerabat daripada kita. Ya, bagaimana karib kerabatnya? Yang paling dekat dengan siapa itu? Pamannya dari bapak. Siapa pamannya? Abu Lahab, yang paling dekat, mau membunuh Nabi, menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan istrinya juga ikut serta menyakiti Nabi, ya, membawa kayu bakar menghalang Nabi dari sholat ke masjid, ya. Tapi Nabi tetap berbuat baik kepada karib kerabatnya. Nah, ini. Jadi apapun yang menimpa kita, mungkin kita disakiti, ya, mungkin kita dizolimi, ya. Yang jelas kita tampakkan, ya, Islam dan sunnah itu begini. Jangan ada kesan nanti kita yang mengaji ini seolah-olah kita sadid, ya. Syadidnya apa itu? Tidak mau peduli lagi dengan mereka. Kita yang harusnya membantu, menolong, mengajak orang lain, kita bantu. Ya, orang lain kita bantu. Kenapa keluarga karib kerabat kita tidak bantu? Jadi kata Syekh di sini, ya, tidak saling mengunjungi, tidak saling memberi hadiah. Maka hendaklah kita mengunjungi dan saling memberi hadiah. Apa yang kita bisa bawa, pasti kita kasih. Kalau kita pergi berkunjung ke rumah saudara kita, Pak, beli apa makanan yang harga murah sekali, kita bawa. Dengan pembawaan kita itu merasa senanglah dia dan anak-anak. Mungkin hanya sekotak pisang keju, ya, tapi kita rasakan hadiah itu. Maka Rasulullah katakan tahabbu, saling membagi hadiahlah kalian akan saling berkasih sayang. Nah, ini. Jadi Islam, Rasulullah SAW itu mengajarkan kita untuk sering-sering bagi hadiah, ya. Maka Rasulullah SAW dia dan keluarganya tidak boleh makan sedekah, tapi memakan hadiah. Nah, maka kita budayakan ini, budayakan satu sama lain, keluarga itu saling berhadiah. Kalau kita beri hadiah dia, saudara kita itu mungkin beli hadiah baju, beli hadiah kaset, ya, beli hadiah buku, bersih terus, ya, dia baca, mungkin dengan wasilah itu dia mengenal sunnah Rasulullah SAW. Nah, begitu ikhwas kalian, ya. Atau sebahagian mereka itu wala daf'a anhum darurah au hajah, mereka tidak peduli lagi dengan kepentingan dan kebutuhan saudara karib kerabatnya, tidak peduli, ya. Nah, ini sebahagian mereka yang tidak lagi peduli dengan kebutuhan keluarga mereka, karib kerabat. Bal rubbama asa'a ilaihim bil qaul, tapi yang lebih naas lagi, mereka menyakiti pula keluarga mereka itu dengan kata-kata. Sudahlah tidak menolong dengan harta, tidak menolong dengan tenaga, tidak menolong dengan siapa. Kemudian muncul pula kata-kata yang menyakitkan, ya. Na'udzubillah min dzalik, ya, kata-kata yang menyakitkan mereka. Ada pula itu, Pak. Ada yang sebagian diberi rezeki, begitulah, ya. Orang-orang miskin yang selalu minta-minta, ya, bila saudaranya sudah miskin, ya, tidak dibantu, kemudian keluar kata-kata yang menyakitkan. Nah, ini dari lisan yang kotor, yang harus kita jauhi. Atau dengan perbuatan, au bil fi'il, ya, tidak saja dengan kata-kata tapi juga dengan perbuatan, ya, perbuatan kita yang menyakitinya. Tanya itu, Pak, ya, kita lihat dengan perbuatan itu susah saudaranya itu. Ada pula dia menghalang saudaranya tidak boleh lewat jalan ini. Nah, ditutup jalan itu dengan apa? Nah, yang tidak bisa lewat situ, Pak. Nah, itu adalah perbuatan yang keliru, yang sangat menyakitkan dan sangat dilarang oleh agama kita. Ya, sudah dengan lisan, dengan perbuatan, atau dengan perbuatan, perkataan dan perbuatan sekalian. Sudah perkataan, perbuatan langsung kedua-duanya. Sudah disakiti dengan kata-kata, kemudian diiringi dengan perbuatan.
Nah, ini akan menjadi tapi dia begini, terbaliknya kata Syekh, yasilul ba'id wa yaqta'ul qarib. Ini sifatnya yang dia menyambungkan yang jauh-jauh tapi memutuskan yang dekat-dekat dengan dia. Yang jauh disambung. Sekarang ini Pak, ya. Coba ini. Mungkin di luar negeri dia chatting selalu, yang jauh-jauh. Selalu dekat dia. Tapi yang setengganya, keluarganya, karib kerabatnya sebelah rumah tidak pernah dia kunjungi. Di luar benua mungkin berbeda pulau, ya. Saling komunikasi. Tapi keluarga yang terdekat dengan tetangga dekat tidak pernah silaturahmi. Ini, ya, dia menjaga jauh hubungan yang jauh, yasilul ba'id wa yaqta'u al-qarib. Seharusnya yang dekat itu disambung. Bukan kita jauhi atau diputuskan hubungannya. Ya, dekat dijaga, yang jauh juga dipelihara, itu seharusnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Wa minan nasi, kata Syekh, man yasila aqaribahu in wasalahu wa yaqta'u idza aqta'ahu. Ada pula lagi sifat manusia ini, ya. Ada di antara manusia itu dia akan menyambungkan silaturahmi kekerabatan kalau mereka menyambungnya. Ya. Wa yaqta'u idza aqta'ahu, dan mereka memutuskan kalau mereka memutuskannya. Ini kata Syekh, sifat ini tidaklah orang yang menjaga silaturahmi yang sebenarnya. Wa hadza laisa biwasil fil haqiqah wa inna ma huwa mukafi'il ma'ruf bimislihi wa huwa hasilun lil qarib wa ghairihi fa inna lil kafah la takhtassu bil qarib. Ini kata Syekh, ini tidak orang yang menjaga silaturahmi. Kalau ada orang yang berbuat baik baru berbuat baik, ya. Kalau ada orang yang memutuskan, ini dia putuskan pula. Ini pada hakikatnya dia bukanlah orang yang menjaga hubungan silaturahmi. Bagusnya apa? Dia, ya, walaupun tidak disambung, dia akan tetap menyambung silaturahmi. Walaupun mereka memutuskan, dia tetap menyambung hubungan silaturahmi. Ini dia yang sebenarnya. Ini kata Syekh, wal wasil haqiqah. Nah, ini orang yang menjaga hubungan silaturahmi yang sebenarnya itu adalah walladzi yasilu qarabatahu lillah. Orang-orang yang menjaga hubungan silaturahmi itu karena Allah, lillah. Nah, dia jaga ini. Mau suka atau tidak suka keluarganya itu sama dia tetap sambungkan karena itu adalah lillah, karena perintah Allah. Ini landasan kita ikhwas sekalian untuk menjaga silaturahmi. Ya, kita mungkin saudara kita ini mungkin kasar katanya, ya, mungkin menghalangi kita atau mengejek kita, ya, menghina kita dan segala macamnya. Kita tetap sambungkan silaturahmi, jangan diputus karena ini adalah karena Allah. Jangan kita putuskan. Jadi kita tidak peduli, wala yubali sawaun wasaluh amla. Mereka tidak peduli, ini sifat silaturahmi yang sebenarnya. Mereka tidak peduli apakah mereka mau menyambungkan atau tidak menyambungkan. Tetap dia menjaga silaturahmi ini. Inilah yang dikatakan, ya, di dalam kitab Sahih Bukhari, di mana dari Abdullah bin Amr bin As, Nabi SAW bersabda, "Laisal wasil bil mukafi', walakinnal wasil alladhi idza qata'an rahimahu wasalaha." Ya. Ini kata Rasulullah SAW, bukanlah orang yang menyambung silaturahmi itu orang yang menahan silaturahmi itu. Kalau datang orang baik, baru dia baik. Kalau enggak. Itu bukan itu. Al-Bukafik menahan silaturahmi. Tapi yang kata Rasulullah, tetapi orang yang menjaga silaturahmi itu adalah alladzi idza qata'at rahimahu wa salaha, yaitu orang yang memutuskan, ada saudaranya yang memutuskan silaturahmi, kemudian dia sambung terus. Dia jaga terus hubungan itu. Ini ialah yang orang yang menjaga silaturahmi sejati. Ini yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Harus kita contohkan di kelas sekalian, harus kita terapkan ini. Kita dulu yang menerapkan karena kita yang mengetahui. Kita saja yang sudah mengetahui tentang dalil-dalil, tentang perintah Allah dan Rasulnya menjaga silaturahmi, ya. Kenapa kita yang memutuskan? Ya. Kenapa kita yang memutuskan? Harusnya kita terus menjaga ini, terus menjaga agar persaudaraan tali silaturahmi di antara kita itu tetap terjalin, kekerabatan itu, ya, kehormatan. Bikin sebuah apa? Sekarang ini ada namanya apa Pak? Family, ya? Family catering. Itu sama-sama orang lain dia family catering, ya. Family catering, satu kantor, satu sekolah, family catering. Tapi sama keluarganya putus, tidak pernah family catering. Seharusnya keluarga dulu kita family catering itu. Kita kumpul di rumah si fulan, rumah abang di sini besok, kumpul di sini masak-masak, ya. Kan makan ke rumah nih, bawa anak keluarga itu harusnya. Nah, bawa dia ke tempat-tempat yang apa? Untuk berkumpul, ya. Nah, ini yang harus dijaga. Maka salah satu sifatnya orang-orang Arab itu Pak ya, saling menjaga silaturahmi. Maka mereka sering makan-makan. Kalau kita kan sering makan-makan Pak ya, tapi harus mendoa dulu, ya. Nah, ini yang keliru. Kalau kita undang makan tuh ya makan, undang orang makan tetangga, nggak harus disangkut dengan doa. Ini kalau makan-makan harus mendoa dulu. Nggak ada, ya. Syekh Utsaimin rahimahullah itu berapa orang satu hari makan rumahnya? 200 orang satu hari undang makan. Subhanallah, itu para ulama. Kita setahun sekali berapa kali kita mengundang orang makan? Hah? Kadang-kadang. Maka Pak, yang salah satu sunnah Nabi itu makanan kita itu hendaklah dimakan oleh orang-orang undang ustaz-ustaz kita ini Pak, ya, bukan anak minta rekomendasi undang ya. Tapi makan yang paling baik itu adalah makanan yang makanan kita itu yang dimakan oleh orang soleh, ustaz-ustaz kita itu. Masak apa yang kita bisa masak undang makan. Tidak harus mendoa. Ini harus mendoa itu kapan? Ada khitanan dulu, ada anak kebelaki, ya kan? Nah, kan kapan itu mungkin sudah 10 tahun tidak pernah undang ustaz makan. Ini hidup sunnah ini harusnya. Antum punya kelebihan rezeki, diberi Allah rezeki, ya, beli ikan, ya, atau mampu beli kambing, sate di rumah itu, undang ustaz-ustaz kita dari pondok itu, ya, daripada orang-orang fasik yang makan antum makanannya, ya. Ini kalau mentraktir kawan-kawan yang apa mau, tapi mentraktir ustaz nggak mau. Ini orang soleh makan yang paling baik itu dimakan orang soleh yang berkah. Nah ini. Maka usaha kita berkah Pak. Dapat keuntungan rezeki usaha, beli masakan, undang orang soleh, guru-guru kita itu, doa itu. Makanya kalau sedekah itu kita perbanyak akan bertambah terus. Mana qasa shadaqatin min mal, tidak akan berkurang sedekah itu karena, ya, tidak akan berkurang harta itu karena sedekah. Yang paling baik itu sedekah makanan, sedekah air, ya. Itu berkah Pak. Kalau kita lihat orang bersedekah, Masya Allah di Mekah, Madinah itu tidak sebanding dengan kita. Bisa mau bertengkar dia mau beri sedekah itu. Nah, ini yang harus kita hidup. Bagaimana usaha kita mau berkah? Kita tidak pernah menunaikan haknya. Ya. Beli ayam, suruh masak istri, undang orang-orang soleh makan. Kalau bisa sekali Jumat, ya. Nah, ini rekomendasi supaya apa? Untuk apa? Untuk berkah usaha kita. Nah, dan Anda lihat di kalangan kita ikhwan salafiyin, ya, insyaallah ustaz-ustaz kibar itu saling mengunjungi, saling menjamu, ya. Nah, ini harus kita hidupkan nih Pak. Ini salah satu mendekatkan hati kita itu makan, ya enggak? Kalau kita sudah satu satu meja makan itu rasa dekat, ya, rasa dekat kita. Nah, ini yang harus kita hidupkan. Nah, ini orang yang sejati,
Itu orang yang menjaga silaturahmi, ya, terus walaupun orang lain walaupun saudaranya memutuskannya, kita tetap nyambungnya. Wa sa'alahu rajulun faqal, maka Rasulullah SAW ditanya suatu ketika, ya, apa kata seorang ini, sahabat ini bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, innali qaribatun asiluhum wa yaqta'unani wa ahsidu ilaihim wa yusi'uni ilayya, ya, wa ahlimu anhum wa yajhaluna alayya. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la in kunta kama qulta fa ka'annama tasfahumul mal wa la yazalu ma'aka minallahi zahirun, ya, alaihim ma dumta ala dzalik, rawahu Muslim. Ini ada seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku mempunyai karib kerabat, saudara, ya. Apabila aku menyambungkan silaturahmi, dia memutuskan. Aku ingin menyambung silaturahmi dengannya, dia putuskan. Apabila aku berbuat baik kepadaku, dia berbuat jahat kepadaku. Ya, aku ingin berbuat baik kepadanya, dia berbuat jahat kepadaku. Aku berkata santun kepadanya, bersata santun, dia berkata bodoh, jahil kepadaku. Nah, ini ya. Kita santun, nah dia jahil kepadaku. Bagaimana ini? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu benar-benar seperti apa yang kamu katakan itu, kalau benar apa yang kamu katakan seperti ini, engkau sudah membuka pintu maaf yang selebar-lebarnya kepada saudaramu. Ya, engkau membuka pintu. Apa kata Rasulullah? La yazalu ma'aka minallah, akan senantiasa bersamamu Allah, ya, pertolongan dari Allah yang akan zahir nyata kepadamu, akan menolongmu apabila kamu senantiasa seperti itu. Nah, begitu Pak ikhwas sekalian, ya. Ada yang dia saudara kita itu yang benci, yang tidak baik kepada kita, membodohi kita, tetap kita jaga silaturahmi, tetap berbuat baik. Ya. Jangan ada istilah la salam wala kalam. Nah, ini apa? La salam wala kalam. Apa itu? Tidak ada salam, tidak ada apa? Dia tengok, bertemu, saling apa? Apa namanya? Saling pipinya, saling apa? Saling menoleh apa itu? Membuang muka. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha wala tasa'ir khaddaka, jangan kamu palingkan ini pipimu, khaddaka linnas, jangan kamu palingkan pipimu dari manusia. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan kamu berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong, congkak. Tidak boleh kita dada atau orang menoleh. Nah, ya. Itu tampak ini akan menoleh, itu akan membawa kesan kepada hati orang itu tidak baik, apalagi kepada saudara kita yang lebih utama kita jaga. Datang dia ke rumah kita, tutup pintu, tidak mau dibuka, ya. Dia minta tolong. La haula wala quwwata illa billah. Ini tidak boleh kita tidak bertegur sapa. La yahillu li muslim an yahjura akhahu fawqa thalathin, kata Rasulullah. Ya, tidak dihalalkan kepada seorang muslim untuk menghajar. Menghajar itu bukan bertinju, Pak. Artinya apa? Tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari tiga hari. Yang paling baik di antara mereka itu adalah yang pertama mengucapkan salam. Lebih 3 hari, kita mungkin ada masalah, ada bertengkar, ada saling pendapat, saling menjaga. Nah, siapa yang mulai duluan? Jangan lebih dari 3 hari. Bolehnya 3 hari cuman. Ya, nah, begitu Islam mengatur bagaimana hati kita ini dijaga. Di hak-hak keluarga kita ini harus kita tunaikan. Mereka lah yang terdepan, ya, yang menjaga kita. Walaupun mereka belum mengaji, Pak, secara fitrahnya pasti mereka menolong kita. Ada musuh kita datang, siapa yang duluan yang akan menolong kita? Pasti saudara kita yang tali darah ini, pasang badan dia, ya, akan menjaga kita. Nah, begitu pentingnya untuk menjaga ini, agar persaudaraan kita ini terus jaga ini terus. Walau lam yakun fi silaturahim illa anallaha yasilul wasil fi dunya wal akhirah
fayamaduhu birrahmah, ya. Kalaulah tidak ada silaturahmi ini, ya, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menyambungkannya nanti di dunia dan di akhirat? Nah, mungkin. Jadi hendaklah kita jaga ini agar hubungan kita akan terus baik di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan datangkan kepada kita rahmat turun kepada kita. Kita menjaga silaturahmi, misalnya tidak ada pertikaian antara satu keluarga, satu saudara, ini rahmat, kasih sayang turun. Bagaimana Pak curang, ya, persaudaraan kita kakak beradik, kemudian anak-anak kita saling bersaudara, saling merindukan, ya, ajak terus, ya, pertemuan. Nah ini, ya kan, turun kasih sayang itu. Ini yang kita minta, rahmah. Karena rahmah itu berasal dari nama Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, irhamu man fil ard yarhamuka man fis sama. Apa itu? Irham, kasih sayangilah orang yang di bumi ini, yang di bumi. Yarhamuka man fis sama. Mas niscaya orang yang di langit akan menyayangimu. Allah dan para malaikatnya, semua makhluk yang di langit menyayangi kita. Maka ini keutamaan yang besar untuk menjaga rahmah, kasih sayang. Jangan ada kebencian. Salah satu obat yang paling jitu Pak, agar kita tidak stres dan tidak naik tensi kita, gula kita, ya, apa resepnya? Kata Rasulullah SAW, la taghdab walakal jannah. Emosi, jangan ada emosi. Apa itu maksudnya? Tidak ada sedikit pun, wala taj'al fi qulubina rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, janganlah engkau jadikan sedikit ghil, rasa kebencian di hati kami kepada orang-orang yang terdahulu beriman dari kami. Ampunilah kami ya Allah, firlana. Ya, ini doa kita. Jangan ada rasa ghil, rasa kebencian. Kalau masih bercokol di hati kita kebencian kepada orang yang terdahulu berislam dari kita, tidak akan mendapat rahmat dari Allah. Makanya orang Syiah itu tidak akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka mencaci maki sahabat yang lebih dahulu Islam dari mereka. Subhanallah. Lihat muka-muka mereka yang hitam. Ya, lihat agama mereka yang rusak. Qabbahumullahu wujuhum, semoga Allah hinakan wajah-wajah mereka. Ahlus sunnah wal jamaah, alhamdulillah, kita menghormati orang yang terdahulu, kita menyayangi Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali ridwanullah alaihi jemahin, para sahabat yang hadir perang Badar, perang Uhud, yang berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cintai mereka, tidak ada sedikit pun di hati kita, di lisan kita untuk ghil, kebencian kepada salah seorang di antara mereka. Nah, ini yang agama yang harus kita junjung tinggi. Jadi ada orang yang dahulu mengaji dari kita, itu maksudnya kita hormati dia, ya. Apalagi ustadz-ustadz kita yang mengajarkan agama dan sunnah ini kepada kita, ya. Ini Pak, yang syaitannya ini yang kuat, ya. Syaitannya ini yang menghasad sehingga disebar. Ada sedikit kesalahan ustadz itu menjadi apa? Ustadz itu kan manusia, tidak malaikat. Nah, ini terjadi di kita ini adalah karena merasa lebih ilmunya lebih kuat dari ustadznya, kemudian ustadznya dicaci maki. Naudzubillah min dzalik. Anda tergabung di beberapa grup di sini Pak, ya. Baku hantam untuk saling menghina. Maka Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili menasihati kami ketika terus daurah, ya. Kami hadir 5 hari di Pekanbaru. Syekh Ibrahim Ana hadir juga bersama beliau di Makassar. Nasihat beliau itu aja. Ikhwan salafiyin, alaikum bil akhlaq, alaikum bir rahmah, alaikum, ya, bir rahmah. Wahai ikhwan salafiyin, hendaklah kalian saling layyinul janib, saling menjaga hati, saling rahmat, ya, saling menyayangi. Ini yang nasihat beliau. Karena kalau ilmu Allah nggak tanggung ilmunya Pak, cuman prakteknya ini lagi, ya.
apalagi keponya yang tinggi, ya, hasad ini. Enggak, ini kita semoga diselamatkan oleh Allah dari sifat ini. Kalau ada saudara kita yang dapat rahmat, kita bahagia atau senang, Pak? Hah? Kita sakit hati enggak? Harusnya kalau saudara kita dapat rahmat, kita senang. Kita ucapkan selamat. Kita ucapkan tanda syukur. Dia sebut nikmatnya karena berterdorong firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fa'addis. Adapun nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepadamu hendak kamu ceritakan. Ada nikmat diberikan Allah, bukan artinya menyombong, tapi nikmat itu kita sebutkan agar memuji nikmat Allah. Nah, kita harus mengucapkan ini. Maka ada doanya kalau ada saudara kita beli baju baru, ada doanya, ya, agar kita mengikis habis dari hasad di hati kita ini. Karena hasad dan hakat itulah yang akan merusak jiwa-jiwa kita, ya. Dan salah satu penyebab terjadinya pemutusan silaturahmi itu karena hasad. Karena hasad dan apalagi hakat, ya. Hakat itu di atas hasad lagi. Orang Yahudi itu hakat. Nah, kalau hasad itu masuk sebatas perbuatan, ya, dari sebatas hati. Kalau hakat sudah dibarengi dengan perbuatan, kebencian. Nah, jadi kita harus jaga ini agar silaturahmi ini terus ada dalam jiwa kita. Nah, wa yasiru lahul umur, dan terus berjalanlah, ya, urusan itu. Wa yufarriju anhul qurabat ma'a ma fi silaturahim. Jadi untuk melepaskan dari kesusahan, ya, itu untuk saling menjaga silaturahmi. Ya, salah satu menghilangkan kesusahan itu adalah menjaga silaturahmi. Karena itu kalau kita jaga, kalau kita mau panjang umurnya, fal yasil rahimah. Kalau kita mau panjang umur, maka panjangkan silaturahmi, berkah ilmu kita. Kemudian hendaklah kita saling kasih sayang, tawadduhim, ya, saling menyayangi, saling menyantuni sebagian yang lain. Wahanu ba'duhum ala ba'd wa muawanatu ba'duhum ba'dun fi syada'id. Saling menolong satu sama lain dalam kesulitan. Ada kesulitan saudara kita, dia datang kepada kita, apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Tidak dengan harta, mungkin dengan tenaga, ya, mungkin dengan tutur kata saja kita bisa bantu dengan bantuan yang bisa kita berikan. Kemudian datangkan rasa bahagia, wasurur wal bahjah, ya, rasa tenang, ya, bahagia di hati, di wajah kita, ya, yang datang diberikan kepada kita oleh Allah SWT, ya, kita berikan rasa kasih tampak wajah yang bahagia, tampak wajah senang, untuk kita saling menerapkannya satu sama lain. Nah, ini ikhwas sekalian maka Allah SWT, hak-hak kerabat yang harus kita tunaikan, terutama keluarga kita yang terdekat, saudara kita, ya, kakak kita, adik kita, paman dari bapak kita, bibi dari ibu kita, dan semuanya itu, dan keturunan mereka, kita saling terus berbuat baik, saling mengunjungi, saling menziarahi, saling memberikan hadiah, ya, dan jaga silaturahmi ini jangan sempat putus. Kalau mereka memutuskan, kita tetap menyambungnya. Nah, semoga silaturahmi ini terus abadi, ya, persaudaraan kita di dunia ini, dan persaudaraan nanti kita, kekeluargaan kita nanti langgeng sampai kita masuk surga, amin, berkumpul bersama keluarga kita. Karena kita nanti juga insyaallah taala, ya, diberikan oleh Allah kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga-keluarga kita zawil qarabah. Untuk itu mari kita terus jaga hubungan ini, terus kita tunaikan hak-hak mereka, hak yang bisa kita berikan, terutama hak ilmu, terus dakwahkan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikan hadiah-hadiah yang bisa membuat mereka bisa untuk mengenal hidayah,
ada uang kita beli radio, berapalah beli radio satu Pak? Mudah-mudahan radio kita ini akan segera pulih ya. Nah, beli radio 100.000, dia dengarkan terus, dapat hidayah. Nah, kalau tidak beli paket, kemudian suruh nonton TV Naji, TV Sunnah. Ya. Nah, dengan itu apa? Saling timbul rasa kasih sayang kita. Kita yang sudah ditunjuki oleh Allah Sunnah Rasulullah SAW, tentu kita tamak pula bagaimana saudara-saudara kita ini juga mengenal hidayah di atas sunnah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjaga-jaga hati-hati kita semua untuk senantiasa bersilaturahmi dengan keluarga-keluarga kita dan kita sesama ukhuwah manhajiyah, saudara semanhaj, agar saling menjaga hubungan di antara kita semua. Dan kita berdoa kepada Allah agar semua dosa-dosa kita diampuni dan kita dimasukkan ke dalam jannahnya, amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang singkat ini di pembahasan yang kelima, yaitu hak-hak karib kerabat. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan membahas hak yang keenam, yaitu hakuz zaujain, yaitu hak-hak suami istri. Mudah-mudahan Allah berkahi umur kita, diberi kesempatan dan waktu untuk terus bernapas dan meningkatkan ilmu kita. Demikian kita tutup dengan khatam majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.